sikap tegas, hancurlah negara. Jangan memandang hanya kepada air sebagai tempat bercermin. Hanyalah rakyat yang dapat menunjukkan wajah yang sesungguhnya, wajah yang sesungguhnya. Terimalah salam penunggu iman, Wei Te Tung Tien Sancai. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tidak terasa 2 bulan sudah kita berada di rumah untuk melakukan kegiatan di rumah, mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Tentu saja keberhasilan dari anjuran pemerintah ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara sekalian terkasih, keberhasilan pemerintah di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini tergantung dari peran keluarga di semua keluarga Indonesia. Mengapa? Seperti yang tersurat di dalam kitab Ajaran Besar bab 9 ayat 1. Membereskan rumah tangga, mengatur negara. Adapun yang dikatakan untuk mengatur negara harus lebih dahulu membereskan rumah tangga itu ialah tidak dapat mendidik keluarga sendiri, tetapi dapat mendidik orang lain. Itulah hal yang takkan terjadi. Maka seorang cence, biar tidak keluar rumah, dapat menyempurnakan pendidikan di negaranya. Dengan berbakti kepada ayah bunda, ia turut mengabdi kepada raja. Dan dengan bersikap rendah hati, ia turut mengabdi kepada atasannya. Dan dengan bersikap kasih sayang, ia turut mengatur masyarakatnya. Ayat kedua, di dalam kangkau tertulis, berlakulah seumpama merawat bayi. Bila dengan sebulat hati mengusahakannya, meski tidak tepat benar, niscaya tidak jauh dari yang seharusnya. Sesungguhnya, tiada yang harus lebih dahulu belajar merawat bayi, baru boleh menikah. Ayat ketiga, bila dalam keluarga saling mengasihi, niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah. Tetapi bila mana orang tamak dan curang, niscaya seluruh negara akan terjerumus ke dalam kekalutan. Demikianlah semua itu berperan. Maka dikatakan, sepatah kata dapat merusak perkara, dan satu orang dapat berperan menenteramkan negara. Kemudian di dalam ayat kelima, maka teraturnya negara itu sesungguhnya berpangkal pada keberesan dalam rumah tangga. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagaimanakah sebagai keluarga kita berperan untuk membereskan rumah tangga kita sehingga dapat menjadikan negara kita menjadi teratur. Di dalam kitab catatan kesusilaan atau kitab Lici, yaitu 10 kewajiban manusia atau SEI. Yang pertama adalah orang tua menyayangi. Yang kedua, anak berbakti. Yang ketiga, kakak lembut hati. Yang keempat, adik rendah hati. Yang kelima, suami memegang kewajiban atau kebenaran. Keenam, istri mengikuti atau patuh. Ketujuh, yang tua murah hati. Kedelapan, yang muda mematuhi. Kesembilan, penguasa atau pemimpin cinta kasih. Kesepuluh, menteri atau bawahan setia. Saudara-saudara sekalian yang terkasih,
Jelas di dalam kitab catatan kesusilaan atau kitab Lici ini, kita diajarkan bagaimana kita berperan di dalam keluarga kita. Baik itu sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai yang lebih tua, sebagai yang lebih muda, juga sebagai pemimpin, dan juga sebagai rakyat atau yang dipimpin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, yang pertama, bagaimanakah kita berperan sebagai orang tua? Tentu saja, sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan-teladan yang baik untuk anak-anak kita. Contohnya adalah dengan rajin beribadah, rajin kebaktian, rajin membaca kitab Sesu dan Wucing, rajin menyanyikan lagu pujian, dan juga dengan berdiskusi, berkomunikasi, dan juga bermain serta belajar bersama anak-anak kita. Ini menjadi sangat penting karena apa? Anak-anak butuh teman untuk mereka berbicara dan mengobrol, bertanya tentang berbagai hal, agar mereka pun tidak merasa sendiri. Kalau di sekolah ada guru yang mengajarkan anak-anak kita, dan ketika mereka diharuskan untuk belajar di rumah, kita sebagai orang tua dapat berperan menggantikan guru yang biasa mengajar di sekolah. Untuk itulah, sebagai orang tua selalu luangkan waktu untuk menemani anak-anak kita dalam belajar maupun bermain. Tentu saja setelah kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, baik sebagai ayah, pekerjaan-pekerjaan dari kantor, atau sebagai ibu, pekerjaan-pekerjaan dari rumah. Kemudian yang kedua adalah sebagai anak kita berbakti. Orang tua adalah wali dari Tuhan Yang Maha Esa yang bertugas untuk menjaga dan merawat kita sebagai anak-anaknya. Orang tua pula adalah sebagai guru pertama di dalam kehidupan kita. Merekalah yang mengajarkan tentang berbagai hal dalam kehidupan ini. Untuk itu, tiada kewajiban yang lebih besar selain berbakti kepada mereka. Dan di dalam kitab Lici juga dijelaskan bahwa ketika orang tua memanggil, kita harus cepat-cepat menjawab iya. Kemudian segera berdiri dan menghadap. Dan bila diberi tugas oleh orang tua, jangan menunda-nunda, langsung laksanakan. Inilah kewajiban kita sebagai anak di rumah, sebagai anak yang berbakti, patuh kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah kakak lembut hati. Kemudian yang keempat adalah adik rendah hati. Bagaimanakah antara kakak dan adik ini bersikap dalam keluarga? Yaitu sebagai seorang kakak, kita harus selalu lemah lembut dan kasih sayang kepada adik kita. Ketika kita mengajarkan sesuatu ataupun memberikan tugas sesuatu, berikanlah itu dengan lemah lembut, tidak dengan marah-marah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai adik? Yaitu kita menuruti kakak kita dengan rendah hati. Kita hormat kepada kakak kita. Kita pun menaruh kasih sayang kepada kakak kita. Dengan demikian, antara kakak dan adik tidak timbul perselisihan. Dan dengan demikian, satu lagi kewajiban bakti kita kepada orang tua kita penuhi. Lalu yang kelima adalah suami memegang kewajiban atau kebenaran, istri mengikuti atau patuh. Bagaimanakah peran kita sebagai suami istri di rumah? Mari kita ingat konsep yin dan yang di dalam kitab I Ching, yaitu di dalam unsur yin ada unsur yang, dan di dalam unsur yang ada unsur yin. Kedua unsur ini saling melengkapi satu sama lain. Artinya bahwa antara suami dan istri harus saling bekerja sama, saling melengkapi, saling bahu-membahu untuk membahagiakan kehidupan rumah tangga mereka. Ini menjadi sangat penting, yaitu sebagai suami, berikanlah contoh dan teladan yang baik untuk istri kita.
yaitu dengan rajin kebaktian, rajin ibadah, rajin membaca kitab-kitab, rajin juga menyanyikan lagu pujian dan berdiskusi dengan istri kita. Kemudian bagaimana peran kita sebagai istri? Sebagai istri, kita wajib menuruti suami kita di dalam kebenaran. Seperti di dalam kitab Mence 3b, yaitu bahwa jalan suci seorang wanita adalah menurut di dalam kelurusan. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah bila suami kita tidak lurus? Apakah kita boleh memberikan nasihat atau menegur? Tentu saja, istri wajib menegur dan menasehati suami kita bila suami sudah berbuat tidak lurus. Jangan mentang-mentang kita harus menurut, tetapi ketika suami kita tidak lurus, kita menurut juga. Contohnya, ketika saatnya kebaktian, suami masih mengerjakan pekerjaan yang lain, belum bersiap-siap. Sebagai istri, kita wajib mengingatkan, ayo Pak, sudah waktunya kebaktian. Jangan, wah saya nggak berani nih menasehati suami saya. Jadi demikian, sebagai istri kita boleh memperingatkan atau menasehati suami kita dengan lemah lembut. Seperti kita menasehati atau menegur orang tua kita wajib dengan penuh kelembutan. Bukan dengan marah-marah yang mengakibatkan jadi timbulnya perselisihan. Kemudian yang ketujuh, yaitu yang tua murah hati, yang mudah mematuhi. Yang kesembilan adalah pemimpin cinta kasih, pembantu atau bawahan setia. Ini tidak jauh berbeda dengan sikap kita, peran kita sebagai orang tua, sebagai kakak atau adik, dan juga sebagai anak. Demikianlah saudara-saudara sekalian terkasih, bagaimana kita masing-masing anggota keluarga berperan di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi beres dan kita dapat membantu pemerintah di dalam mengatur negara ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Terimalah kembali salam penunggu iman, hanya kebajikan, Tien berkenan. Waiter